Lapangkanlah dada kami dengan Di karunia antara hikmah saum di bulan Ramadan adalah menumbuhkan optimisme. Karena manusia itu kalau tidak punya optimis, itu biasanya kurang semangat melakukan sebuah tindakan, sebuah amal. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, bersenang-senang dengan pasangan dari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Artinya apa? Kita melakukan amal itu berparah-parah, berpayah-payah, itu karena ada sebuah harapan. Harapannya apa? Harapannya karena nanti kita akan berbuka. Sehingga kita bisa bertahan, menahan itu bertahan. Coba kalau kemudian nggak ada harapan, maka kita akan malas, kita akan lelah, kita akan cepat capek. Tapi karena ada harapan kita akan berbuka, semangat. Cuma harapan berbuka itu kan harapan sementara. Nah, demikian juga kita ketika berjuang, seorang siswa ketika belajar serius karena harapan pingin lulus ujian. Nah, ketika ingin lulus ujian, setelah lulus ujian itu mereka mengharapkan, oh kalau lulus ujian nanti akan bisa masuk lagi sekolahnya ini, nanti kalau sudah lulus lagi akan bikin begini, masa depannya luar biasa. Karena ada harapan itulah maka kemudian dia mau bersusah payah belajar. Bahkan kadang-kadang mengurangi mainnya, mengurangi santainya. Karena apa? Karena mendapat suatu harapan. Demikian juga seorang atlet yang punya harapan untuk bisa menang dalam sebuah pertandingan, dia itu berlatih luar biasa semangat. Kemudian ketika berlomba juga berlomba dengan penuh semangat. Karena apa? Karena ada harapan. Demikian juga ketika kita berjuang, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan sebuah gagasan, memperjuangkan sebuah misi, maka kita terus bersemangat, dan semangat itulah tandanya kita punya harapan. Kalau nggak bersemangat berarti nggak punya harapan. Nah, sebagaimana kita saum, itu semangat saum luar biasa, nggak kenal lelah. Pokoknya kalau maghrib belum tiba nggak akan pernah berbuka, nggak akan. Dan kita kuat bisa menahan itu semuanya. Karena apa? Karena ada harapan berbuka. Tapi harapan berbuka itu harapan sementara. Itu harapan di dunia. Harapan yang paling utama itu adalah harapan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan yang paling utama, harapan yang istimewa. Saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kehilangan harapan ini, maka seluruh harapan di dunia itu terasa hampa bagi umat Islam. Bahkan ketika apa yang kita harapkan tercapai, kita akan jenuh dan pada akhirnya capek dan lelah. Karena memang dunia ini fi kabad, kecapean dan kelelahan, bersusah payah. Karena itu, andaikan harapan yang di dunia itu nggak kita dapatkan, kita nggak pernah putus asa, tetap bersemangat. Misalnya ketika berbuka ternyata tidak mendapatkan sesuatu pun untuk berbuka, maka dia berbuka dengan niat berbuka, meskipun hanya seteguk air. Kalaupun nggak mendapatkan seteguk air juga, dia berbuka dengan apapun yang penting dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan niat menelan ludahnya, berbuka. Kenapa? Karena ada harapan yang lebih besar, yaitu harapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bergembira saat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas saumnya. Karena itulah maka saum ini memberikan pembelajaran yang luar biasa tentang bagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena optimis itulah maka kita bekerja dengan serius, bekerja dengan luar biasa sungguh-sungguh, dan tidak mengenal lelah dalam bekerja selama itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebuah harapan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berjuang, maka di awal-awal perjuangan mendapatkan gangguan yang luar biasa. Bahkan
Orang kalau nggak punya harapan, itu pasti putus asa. Kenapa? Bayangkan, seorang diri menghadapi ancaman dari berbagai macam pihak. Keluarga-keluarga dekat beliau nggak semuanya kompak mendukung beliau. Bahkan ada paman beliau yang memusuhi beliau dengan permusuhan yang luar biasa. Itu kalau nggak punya harapan, keyakinan tentang harapan, maka rumit bisa bertahan. Bahkan satu hari seorang sahabat yang mulia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau lagi berbaring di sekitar Ka'bah, berbantal burdah beliau yang mulia. Sahabat ini mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'u lana ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kami wahai Rasulullah? Ada semacam keputusasaan, ada semacam kehilangan harapan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari berbaringnya, duduk, wajah beliau agak memerah dan beliau mengatakan, wahai sahabatku, demi Allah, orang sebelum kalian itu ada yang digergaji kepalanya, dibelah menjadi dua, dan ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terpisah antara daging dan tulangnya. Namun mereka tetap ada dalam agamanya. Demi Allah, urusan agama ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang berjalan dari Hadramaut ke Son'a tidak ada yang ditakuti kecuali takut pada Allah dan takut serigala atas kambing-kambingnya. Bayangkan, sebuah harapan tentang kemenangan. Beliau yakin tentang kemenangan itu akan tiba, meskipun kapan tibanya nggak tahu, tapi yakin. Dan tentunya yang lebih yakin lagi, sebagaimana tadi isyaratkan dalam cerita Rasulullah SAW, orang yang sampai meninggal pun digergaji terbelah menjadi dua, tetap bertahan dalam agamanya karena yakin dengan apa yang disuruh Allah jauh lebih utama daripada kemenangan di dunia ini. Ketika beliau dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy dalam peristiwa hijrah, dan saat itu ada seorang tokoh yang sangat tertarik dengan hadiah orang-orang Quraisy, 100 onta bagi yang menemukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati. Namanya adalah Suraqah bin Malik. Mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah dekat dengan onta Rasul, kudanya terperosok. Bangkit lagi, dekat lagi, terperosok lagi, dan begitu seterusnya. Akhirnya Suraqah bin Malik pun yakin ini bukan orang biasa dan gak mungkin saya bisa menangkapnya. Akhirnya kemudian situasi seperti ini dimanfaatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Suraqah ditawari oleh Rasulullah, wahai Suraqah, maukah kamu kukasih 2 gelang Kisra? 2 gelang Kisra, siwarai Kisra itu 2 gelang, maksudnya bukan gelang yang dipakai, tapi Kisra itu sebelum memutuskan sesuatu itu ada semacam gelang lingkaran gitu dipegang, kalau memutuskan ditarik gelang itu. Itu akan dikasihkan kepada Suraqah bin Malik. Bayangkan, beliau lagi dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Beliau menjanjikan kepada Suraqah tentang siwarai Kisra, dan Suraqah percaya. Akhirnya Suraqah pun mau melaksanakan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengamankan jalan tersebut. Sehingga Suraqah balik ketika ada orang yang mengejar-ngejar beliau lewat jalan itu, wah ini sudah ku lalui semuanya, nggak ada tuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu seterusnya. Dan ketika Rasul di Madinah, kemudian beliau dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan gabungan mengepung Madinah. Padahal Madinah saat paceklik saat itu. Sudah begitu terjadi pengkhianatan dari Yahudi di Madinah yang berkolaborasi dengan pasukan gabungan. Ini luar biasa, mencekam pada saat itu. Sampai Al-Quran menggambarkan wabalagatil qulubul hanajir, sampai jantung, dada, hati ini nyesak sampai ke kerongkongan, saking sulitnya pada saat itu. Dan saking sulitnya situasi Madinah pada saat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena usulan Salman Al-Farisi menggali parit. Saat menggali parit itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengganjal perut beliau dengan 2 batu saking laparnya. Demikian juga para sahabat, ada yang mengganjal 1 batu dan sebagainya. Saat itu ada 1 batu yang nggak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Mereka memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kekuatan Rasul luar biasa, dan para sahabat tahu itu. Maka batu itu dipukul oleh Rasulullah SAW, jedar begitu, mungkin suaranya Allah alam, apa kejedar atau yang lain.
menyemburkan kilat. Ketika ada kilat itu beliau mengatakan, telah diserahkan kunci-kunci Kisra kepadaku. Bayangkan, dalam situasi yang sangat sulit seperti itu, ternyata Rasul menghembuskan optimisme, percaya dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saum, meskipun kita berlapar-lapar, berdahaga, tetap ada waktu berbukanya. Cuma bedanya waktu berbuka itu tertentu, maghrib. Tapi apakah kita akan menjumpai berbuka? Nggak ada yang bisa memastikan. Meskipun nggak ada yang bisa memastikan bahwa kita akan menjumpai masa berbuka, tapi tetap kita optimis melaksanakan saum. Karena apa? Karena saum itu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti mendapatkan pahala darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yakin kemenangan itu pasti ada, karena itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mereka dapatkan atau tidak, itu nggak ada masalah. Tapi mereka yakin itu ada. Mereka yakin waktu maghrib itu pasti akan mereka temui. Tapi apakah mereka akan pasti menemuinya atau tidak? Saya ulangi lagi, waktu maghrib itu pasti ada. Dan selesainya saum adalah waktu maghrib. Tapi apakah mereka akan ketemu maghrib atau tidak, itu nggak pasti. Tapi kita tetap melaksanakan saum meskipun kita nggak yakin kita menjumpai waktu maghrib. Kenapa? Karena kita yakin ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para aktivis dakwah, yakinlah kemenangan itu pasti tiba. Kemenangan itu pasti tiba. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Kita nggak tahu. Bukankah sebagian sahabat ada yang syahid waktu di Mekah? Bukankah sebagian sahabat ada yang syahid ketika perjalanan hijrah? Bukankah sebagian sahabat ada yang syahid sebelum perang Badar? Bukankah sebagian sahabat ada yang syahid di perang Uhud dan tidak menjumpai Fathu Mekah? Tapi mereka semuanya yakin kemenangan itu pasti tiba. Karenanya mereka terus beramal dengan tetap yakin kemenangan akan tiba. Sebagaimana orang yang saum tetap yakin maghrib akan ada dan waktu berbuka itu akan ada. Tapi yang membuat mereka lebih bertahan adalah karena yakin mereka pasti bertemu Allah Subhanahu wa taala dan pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh berbuat dan ikhlas dalam berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan optimisme kepada kita, karena optimis itulah yang membuat kita terus bertahan dalam pekerjaan. Apapun hasil perjuangan, apapun hasil pekerjaan kita, tidak mengurangi kerja dan kinerja kita selama kita yakin tetap di jalan kebenaran, selama kita yakin yang kita lakukan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, selama kita yakin yang kita lakukan adalah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya tawakal